Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tamanna ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi Shalli wasallam alaihi. wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Nah, para hormati para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai, juga para hormati pun kali santri, beliau tahun. Pertama-tama marilah kita berikan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat yang kita terima senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengingatkan kita, menjadi suri tauladan kita. Mudah-mudahan kelak ila yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang santri-santri yang senantiasa dirahmati Allah. Sore ini kami sengaja mengundang Mas Doyo, yang mana acara pada sore hari ini yaitu pelepasan santri yang sudah mengikuti program hafalan juz 30. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal dulu, bahwasanya mulai tahun kemarin beliau Afghanistan program hafalannya sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu itu setiap tahun kita bisa buka, kita nopo niku santri yang masuk nggih sak blengere sak kuat-kuate. Jadi ada yang apa nggih istilahnya ngajinya wis nggak kuat, tak karena sudah jenuh ataupun memang kemampuan anaknya yang kurang, dukungan orang tuanya juga kurang, akhirnya lepas dengan sendirinya. Oke. Ada yang buatan yang kabar orang-orang kecil. Nah, itu jadi intinya program yang kita jalankan, yang kami jalankan mulai tahun kemarin ini itu berdasarkan evaluasi yang sudah dijalankan. Jadi evaluasi di tahun-tahun sebelumnya. Makanya mungkin kalau kemarin di grup juga banyak yang tanya, loh kok nggak lanjut lagi atau gimana? Nah, terus ya seperti itu karena kita untuk saat ini di apa niku ingin memberikan tempat Buya Takbir Islam ini sebagai tempat pembelajaran bagaimana cara menerapkan Al-Quran. Dan untuk berikutnya, nah ini yang perlu masih menjadi PR kami, gitu loh. Karena kami sudah menyampaikan ke Wahid bahwasanya untuk saat ini kita terkendala di tempat di tenaga pengajar. Waktunya pun kita juga sudah untuk saat ini yang ada di sampai ini waktu kita untuk bisa mengajar, waktu kita untuk bisa menerapkan sistem hafalan yang sudah kita jalankan adanya cuma waktunya sore sama malam. Selain itu masih belum bisa. Nah, makanya menyikapi semacam itu akhirnya kita putuskan mulai tahun kemarin bahwasanya programnya di Buya Takbir itu
Nah, itu napa sebagai bonus lah. Harapannya nopo, harapan kami anak-anak ini misalnya ingin melanjutkan ke pondok di sakit sudah nopo wabil khusus yang pondok untuk menghafalkan Al-Quran biar lebih fokus lagi. Karena nopo niku hasil dari evaluasi juga memang sulit kalau ingin benar-benar bisa hampir 30 juz yang tanpa pondok. Harus benar-benar ada komitmen, harus benar-benar ada kemauan yang tinggi dari anak maupun orang tua. Oke. Nah, kami sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Kembali lagi, yang menentukan itu semangatnya anak, semangatnya orang tua untuk selalu support kebaikan itu. Oke, jadi seperti itu. Terus itu sekedar penjelasan dari saya, oke, mengenai program yang kita terapkan, dan nantinya setelah ini Alisman ya akan membuka pendaftaran baru lagi untuk kelas 30 untuk kelas juz 30. Oke. Jadi dan ini entah sampai kapan, yang penting untuk saat ini Gria Tahfidz hanya bisa menerima program juz 30. Oke. Terus untuk panjenengan menawi nggak ada keinginan untuk meneruskan, monggo dengan salah pondok mawon. Karena dia lebih fokus, dia lebih cepat. Oke, nek nang pondok paling ngapalaken Quran itu paling cepat. Standar lah, standar itu 3 tahun sudah bisa atau bisa hampir 30. Bukan cuma juz 30 tapi 30 juz. Itu kalau di pondok. Oke, itu standarnya. Kalau anak punya kemampuan daya ingat yang tinggi, itu biasanya sudah tahun setengah itu sudah bisa hatam. Oke, jadi biar nopo, biar anak ini benar-benar ketika dipondokkan, wabil khusus di pondok yang benar-benar fokus ke tahfidz Qurannya, mereka sudah nggak terganggu dengan lingkungan kita. Karena lingkungan kita, lingkungan masyarakat kita ini ikut andil dalam keberhasilan anak-anak kita. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol, terus anak-anaknya sendiri juga lost, nggak ada waktu tersendiri untuk ngaji ataupun murojaah, akhirnya di lambat laun mereka tidak akan kuat dengan situasi lingkungan yang ada. Nah, jadi itu sekedar penjelasan Allah. Selanjutnya nanti akan dijelaskan mengenai perkembangan anak masing-masing anak oleh Syekh Fauzi, karena beliau selaku yang mengajar langsung putra putri Quran. Monggo Syekh Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ibu sekalian, karena nggak ada bapak-bapak, ada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya yang sebesar-besarnya, karena keputusan ini sebenarnya sudah kami sampaikan dan kami pertimbangkan ya, tapi mungkin karena ada
miss ya atau kebelum pahaman ya di antara kita, maka muncul pertanyaan, loh kok tiba-tiba sudah di ya, di stop gitu. Okay. Jangankan panjenengan, Bu Eli Bana mungkin juga sama gitu. Padahal beliau yang di sini juga nih. Padahal sebenarnya ini sudah saya sampaikan dan kami sampaikan di awal dulu, kita hanya membuka program 1 tahun. Nah, namun mungkin pemahaman panjenengan, okay, 1 tahun itu hanya untuk juz 30 saja. Okay. Selanjutnya melanjutkan juz 1. Ngoten nggih. Okay. Mungkin sebagian pemahamannya seperti itu. Seperti yang disampaikan Ustadz Anas tadi, ya kami mengevaluasi. Kami berdiri itu sudah 5 tahun, 5 tahun, dan hasilnya belum bisa maksimal. Kenapa? Karena di awal anak-anak masuk itu tidak ada penyaringan, belum ada penyaringan, satu. Terus kami juga belum membuat standar, belum membuat standar untuk di Geratakhitul Quran. Standar maksudnya standar hafalan dan pencapaiannya setiap tahunnya. Nah, ketika berganti tahun, okay, awal-awal anak-anak semangatnya luar biasa. Tapi ketika masuk ke tahun kedua, ketiga, keempat, anak-anak itu semangatnya gitu, berkurang. Mungkin karena jenuh. Bendino kok yo ngaji. Koyo kan dulinane ngoten nggih. Nggih. Itu yang pertama, kejenuhan. Lalu yang kedua, nggih, faktor kegiatan anak-anak di sekolah yang sudah masuk SMP, nggih, yang sudah masuk SMA, itu kesibukannya jauh berbeda saat ketika SD. SD itu anak-anak sekolah sampai siang, okay. Yang kecuali yang full day, okay. Itu siang sudah free anak-anak, jadi bermain, sore ngaji bisa. Tapi kalau di SMP ya itu sudah mulai ada full day, biasanya itu sampai sore kegiatannya. Apalagi yang anak SMA itu tetangga saya sendiri saya malam masih ada tugas sampai seperti itu. Belum yang kuliah itu tambah luar biasa. Itu pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Ketika anak-anak itu semangatnya berkurang, lalu kegiatannya bertambah, semangatnya berkurang, kegiatannya bertambah, secara otomatis anak-anak ketika menghafalkan itu tidak bisa maksimal. Yang di awal-awal bisa mungkin 1 hari 3 baris, 5 baris misalnya, ya. Ketika sudah kegiatannya bertambah itu jangankan berkurang barisnya ya. Jangankan nggak setor, berkurang barisnya itu sudah pasti gitu. Jadi berkurang baris iya, kadang-kadang hari itu tidak setor. Nah, berarti ketika sudah tidak setor ya, 1 kali tidak setor gitu, maka secara otomatis khatamnya mundur. Gitu. Misalnya kita punya target 3 tahun selesai. Ketika hari itu tidak setor, maka otomatis khatamnya kan mundur, gitu, atau targetnya juga mundur. Itu beberapa pertimbangan yang kami pikirkan ya sebelumnya. Jadi program 1 tahun itu mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ya. Tujuan kami apa? Agar anak-anak itu tetap semangat, Bu. Okay, tetap semangat menghafal. Dibukanya program ini, okay, adalah untuk menumbuhkan semangat anak-anak, kecintaan anak-anak terhadap menghafal Al-Quran. Oh ternyata menghafal Al-Quran itu menyenangkan. Menghafal Al-Quran itu seperti bermain, okay, menyenangkan, nagih. Ya dinadini seperti itu, okay. Iya loh. Seperti itu. Jadi ayat ini kok sulit dihafal. Itu kan berarti kita Waalaikumsalam kita apa? Termotivasi gitu. Ini apa sih yang kurang dari ayat ini? Bukan ayat ini, maksudnya kurang apa saya ketika menghafalkan ayat ini kok bisa sulit? Oh ternyata kata-kata ini loh. Nah, seperti itu atau kalimat ini.
Oke, target kita Bapak Ibu sekalian adalah juz 30. Kita tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya juz 30 itu tidak sampai 1 tahun. Tapi kita membuatnya 1 tahun. Kenapa? Karena di awal itu kita tidak langsung menghafal. Ada penyamaan atau standarisasi bacaan dari kebiasaan membaca di tempat lain atau lembaga lain sebelumnya ketika masuk sini gitu. Jadi kita menstandarkan dulu bacaan-bacaan kita kepada anak-anak sebelum menghafal. Jadi ketika menghafal itu anak-anak sudah tidak lagi kita bimbing. Anak-anak sudah secara otomatis. Kalau di awal-awal dulu pengalaman saya dengan Ustadz Anas itu juga saya terapkan gitu. Jadi anak-anak itu masuk ya, kita bacakan ayatnya. Kita bacakan ayatnya, istilahnya talaki. Dibacakan dulu berkali-kali, mereka menirukan berkali-kali. Kami bacakan lagi berkali-kali, mereka menirukan berkali-kali sampai mereka hafal. Besoknya juga seperti itu, besoknya juga seperti itu. Terus ternyata kasus baru, ya bukan kasus COVID baru ya, variannya banyak. Kasus baru itu ayat yang sudah kita hafalkan seminggu yang lalu, kita baca lagi hari ini, panjangnya sudah berbeda, dengungnya sudah berbeda. Nah ini panjangnya berapa satu alif? Loh, yang ini ada apa itu alisnya? Apa itu? Alis ya. Oh, Gendero. Ya, coret. Ini seharusnya panjangnya 2 alif. Kenapa sekarang kok dibaca 1 alif? Nah, menyikapi kasus itu, maka kami banting setir ya. Maka kami tanamkan kepada mereka dulu ya tajwidnya. Oh, kalau yang seperti ini dibaca 1 alif. Ya, kalau yang seperti ini 2 alif. Jadi bahasan-bahasan yang seperti itu kami tanamkan di awal agar apa? Nanti ketika selanjutnya ini ada coretnya, kenapa dibaca 1 alif? Oh iya ya, kenapa harusnya berapa? 2 alif. Nah seperti itu mereka sudah mengetahui tanpa kita bacakan lagi. Nih, kalau kasus yang satu tadi ya kita bacakan dulu. Anak salah kita bacakan lagi. Anak salah kita baca, capek saya. Ya. Makanya kita banding seperti itu. Kita tanamkan dulu materi-materinya, bacaan-bacaannya, huruf-hurufnya, panjangnya, dengungnya dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita hafalan. Kurang lebih waktu itu iqra'nya 1,5 bulan atau hampir 2 bulan. Baru kita masuk ke hafalan juz 30. Lalu juz 30 ya tidak sampai 1 tahun, maka selebihnya adalah kita berikan materi baru juz 1 dan itu bonus ya. Dan bonus itu tidak bisa sama dengan jatah aslinya. Kalau jatah aslinya satu juz 30, maka bonusnya enggak sampai 1 juz. Kalau bonusnya lebih banyak yaitu kebanyakan bonusnya nanti. Itu yang kesekiannya. Selanjutnya untuk prestasi anak-anak ya. Kenapa kami hanya 1 tahun? Karena kemampuan anak itu berbeda. Kemampuan anak itu berbeda. Tapi secara nopo keadilan, Allah itu adil nggih. Allah itu adil. Jadi ada anak yang diberikan kemampuan dalam menghafal, ada anak yang diberikan kemampuan untuk intelektualnya atau fisiknya atau matematika misalnya, IPA dan lain sebagainya. Itu Allah itu adil gitu. Nah, tapi untuk di sini ya yang kami maksud ketidaksamaan itu ketika menghafal. Ada anak yang mungkin kita harus bimbing terus, ada anak yang kita lepas, mereka menghafal sendiri, kami hanya menyimak. Nah, ada seperti itu. Maka program 1 tahun itu kami putuskan ya. Jadi kami terapkan mulai tahun kemarin. Jadi kalau kita lanjutkan terus, ketika kami membuat sebuah program atau target tahunan berikutnya, maka
hasilnya pasti jauh berbeda. Anak yang kemampuannya bisa dikatakan belum maksimal, ya nanti akan kesulitan dengan teman-temannya yang mungkin cepat dalam menghafal. Gitu gimana maksudnya? Paham gak kata-kata saya ini? Ketika kami punya standar sekian, ya garis tengah, ya ada anak yang mungkin perlu ekstra untuk mencapai ini, ya ini akan lebih lama dari target. Misalnya targetnya 1 tahun 3 juz, ini akan lebih lama nanti. Paham gak sampai sini gak? Ketika ada anak yang cepat nangkapnya, ya dengan berkelompok dengan anak yang mungkin kurang tadi, okay, maka akan menunggu semakin lama untuk mencapai 3 juz. Jadi paham ya sampai sini? Nah itu salah satu keputusan kami membuat program 1 tahun ini. Gitu. Sebenarnya bisa, okay, disiasati dengan banyaknya tempat dan adanya pembimbing. Paham ya? Jadi anak yang A misalnya kelompoknya dengan anak A, anak B kelompoknya dengan anak B di sana, anak C kelompoknya dengan anak C di sana. Ini nanti bisa seimbang. Oh targetnya kelompok ini sekian 1 juz, 1 tahun sekian juz, 1 juz misalnya. Oh kelompok B kelompoknya di sana misalnya, oke, 1 tahun targetnya 2 juz, itu bisa seperti ini, seperti itu. Tapi karena kami tempatnya hanya 2, okay, terus kami juga berdua, maka ini harus terpaksa kami ambil keputusan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan kami kembalikan ke Ustaz Anas jika ada kata-kata saya yang menyinggung, okay, perasaan panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kami berdua, okay, kami berdua ridho, okay, ridho jika ada mungkin anak yang banyak tingkahnya namanya anak-anak, okay, atau sering guyon, okay, itu kami ridho, ya. Begitu juga apa-apa yang kami sampaikan kepada anak-anak, insyaallah kami ridho, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Karena belajar mengaji tidak di sini, tidak hanya di sini saja, okay. Banyak sekali lembaga-lembaga yang jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan, okay. Selain sini, bisa itu di pondok, di tempat kursusan yang lainnya juga bisa. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bisa permudah lagi, kenapa kok tidak ada jenjang-jenjang berikutnya? Karena itu tadi, jika diibaratkan dalam sekolahan, ini ada kelas 1, 2, 3. Kelas 1 programnya juz 1, 2, misalnya. Nah nanti kalau sudah naik ke kelas 2, mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus sudah selesai target yang 1, 2. Jadi naik ke kelas 2 harus bisa berapa. Nah, proses dari pergantian atau naik ke tingkat-tingkat berikutnya ini memerlukan proses, memerlukan tempat yang memang tidak sedikit. Nah, makanya harapan kami mudah-mudahan memang panjenengan ini saran-saran dari kami. Memang jenengan punya keinginan untuk anaknya menjadi seorang hafidz Quran, beliau tapi bisa menjadi suatu langkah awal untuk memulai. Setelahnya bagaimana jenengan bisa masukkan beberapa jenengan pondok pesantren yang memang benar-benar khusus dalam hal kehafizan. Ya, jumlah tidak sedikit kok, banyak pondok-pondok hafidz itu yang kompeten lah, yang bisa
bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi besar harapan kami supaya anak-anak ini untuk selanjutnya bisa terus mengaji, wabil khusus bisa terus meneruskan hafalan-hafalannya. Meskipun tidak di sini, tapi insya Allah kami sebagai pembimbing akan terus mendoakan santri-santri di dalam Oke, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, pulau mewakili pembimbing di wilayah pendidikan Ansor ngaturaken pangapunten mengenai kami selama napa membimbing pun panjenengan mungkin ada salah kata atau perbuatan yang mungkin boten berkenan menurut pun panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula ketika anak-anak punya tingkah yang mungkin membuat kami jengkel, insya Allah kami semua sudah memaafkan. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang didapat di Tafid ini bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan memang panjenengan punya niat yang kuat untuk bisa menjadikan putra putri panjenengan menjadi hafiz-hafizah, dikuatkan hafalannya, dan mudah-mudahan hafalan yang bisa menjadi hafalan yang bermanfaat bagi keluarga, bagi agama. Amin amin ya rabbal alamin. Iku mawon nggih, rezeki mangke mudah-mudahan ini ya bisa menjadi kenang-kenangan ataupun menjadi sebuah motivasi untuk bisa meneruskan hafalan-hafalan santri-santri sekalian. Oke. Baik. Muhammad Isal Farshad bin Agus Tio. Pelan-pelan. Sayyidah Kamila Zulfil Faizin binti Jumadi. Anjia Az-Zahra. Dini Khairul Nisa. Faik Said Abdahil. Nggih, Pak Ketua ya. Ketua kelas itu. Ketua kelas. Dina Khairul Nisa. Niki wakile, Ustaz. Rafika Putri Hidayat. Raden Ratna Ayu Ericelia. Di Gumawon yang bisa kami sampaikan, sekali lagi terima kasih atas kepercayaan panjenengan sedoyo yang sudah menitipkan putra putri ini pun panjenengan selama 1 tahun ini di Al-Quran Anston. Mudah-mudahan kedepannya silaturahim tidak akan pernah putus, dan mudah-mudahan kita semua yang punya cita-cita ingin putra putrinya hafidh-hafidhoh, yang ingin putra putrinya menjadi anak yang soleh-solehah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua, dan mudah-mudahan ridho Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sumawon ya Allah kirana ini kula ngaturaken pangapunten kepada Intinas
Jadi sami-sami monggo. Oke, monggo Bu.